Kamu pernah ngerasa gak kalau sekarang ini banyak banget anak muda yang makin pinter, makin kreatif, makin keren secara penampilan, tapi secara keimanan makin turun, makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin gampang ngeremehin dosa, makin enteng ngelakuin hal-hal yang sebenarnya Allah benci gitu. Yang parahnya lagi, dosa-dosa itu bukan cuma dilakukan, tapi dianggap normal, dianggap biasa, bahkan ada yang bangga cerita ke temannya gitu. Dan jujur saja, kita hidup di zaman yang bikin dosa itu kayak hal kecil yang gak berpengaruh apa-apa gitu. Zaman dimana maksiat itu bukan cuma mudah dilakuin, tapi malah ditontonin, dijadikan konten, dijadikan hiburan, sampai akhirnya kita tumpul. Dan yang dulunya bikin takut, sekarang malah jadi candaan gitu. Padahal Rasulullah SAW pernah memberi peringatan keras tentang satu jenis dosa yang tidak akan Allah ampuni, yaitu dosa yang dilakukan secara terang-terangan, dosa yang diumbar, yang diceritakan kepada orang lain, bahkan dibanggakan gitu. Nabi bersabda, semua umatku akan diampuni kecuali al-mujahirin, orang yang terang-terangan dalam maksiat. Maksudnya orang yang berdosa lalu menutupi kesalahannya itu masih punya pintu ampunan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika seseorang melakukan dosa tanpa rasa malu, bahkan sengaja cerita ke orang lain atau memamerkannya, itu menunjukkan bahwa hatinya sudah tidak lagi punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menghargai nikmat tertutupnya aib. Itu bukan sekadar dosa biasa, tapi kondisi hati yang rusak. Karena dosa yang dipertontonkan itu bukan cuma merusak dirinya, tapi juga menormalisasikan kemaksiatan bagi orang lain. Jika kalian ada di posisi seperti itu, setidaknya kalian jangan sampai melakukan 3 dosa besar ini, yang menurut saya ini 3 dosa yang sangat disepelekan oleh anak remaja zaman sekarang. Jadi di pembahasan kali ini, insya Allah saya mau sharing santai sama kalian tentang 3 dosa besar yang disepelekan anak remaja di zaman sekarang. Saya bukan orang baik, saya juga seorang pendosa, tapi yuk kita sama-sama belajar pelan-pelan menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pernah salah, tapi yang bikin kita beda adalah apakah kita mau berubah atau enggak. Jangan lupa ditonton sampai habis, karena saya yakin orang yang melakukan 3 dosa ini bukan cuma celaka di akhirat, tapi juga celaka di dunia. Teman-teman, kalau kita lihat kondisi zaman sekarang mirip banget dengan yang Nabi khawatirkan. Banyak dosa yang dulunya orang sembunyi-sembunyi, sekarang malah dibikin konten. Hal yang jelas-jelas dilarang di dalam Islam malah dijadikan tren, dibikin challenge, dibanggakan, dan dianggap lucu. Media sosial bikin semua orang bebas mengumbar apapun tanpa mikir dampaknya. Padahal inilah bentuk mujaharoh yang Nabi bilang tidak akan Allah ampuni. Bahayanya apa? Ketika dosa dianggap biasa, hati jadi mati. Kemudian rasa malu hilang, dan akhirnya generasi kita terlatih untuk memaklumi dosa tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah. Ini bukan cuma masalah moral, tapi masalah keselamatan jiwa. Karena jika dosa saja sudah dianggap normal, maka kebaikan lama-lama akan dianggap aneh. Dan itu salah satu tanda kerusakan umat yang harus banget kita waspadai bareng-bareng. Nah, apa saja 3 dosa yang disepelekan anak remaja di zaman sekarang? Yang pertama adalah dosa besar yang dianggap cinta, yaitu pacaran. Saya tahu pembahasan ini paling sensitif banget buat anak Gen Z, soalnya dunia sekarang tuh udah nyiptain gambaran seolah-olah pacaran itu bukti cinta, bukti perhatian, bukti dewasa. Bahkan kalau kamu belum pacaran, kamu sering dianggap kurang pengalaman, kurang gaul, atau kurang kelaku. Padahal jelas di dalam Al-Quran Allah bilang, Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Perhatikan baik-baik, Allah tidak berkata jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Itu artinya larangan ini bukan sekedar tentang perbuatan yaitu zina, tapi tentang semua langkah kecil yang mengarah ke sana. Langkah kecil yang mengarah kepada perbuatan zina, seperti chatan tiap hari, teleponan tiap malam, saling kirim foto, saling curhat yang bikin baper, lalu ketemuan berduaan, pegangan tangan, dan akhirnya keterusan. Teman-teman, setan itu enggak pernah nyuruh kamu langsung berbuat zina. Setan itu licik. Dia tahu kalau kamu disuruh langsung maksiat, kamu bakal nolak. Maka dia mulai dari langkah-langkah kecil yang kelihatan biasa saja. Akhirnya apa? Dari kebiasaan jadi ketagihan, dari ketagihan jadilah berani dalam melakukan dosa besar. Setan itu tahu kalau kamu sudah nyaman dengan dosa kecil, maka dosa besar pun nanti terasa tidak menakutkan lagi.
Itulah yang dikatakan hutuwati syaitan di dalam Al-Quran. Strategi setan itu memang seperti itu. Tapi kan saya pacaran buat nyeleksi calon istri, takut nanti pas nikah gak cocok. Teman-teman, konsep jodoh dalam Islam itu gini teman. Jodoh itu termasuk takdir mubrom, yaitu takdir yang Allah sudah tetapkan. Siapa orangnya, dari mana asalnya, keluarganya siapa, semuanya sudah tertulis. Yang bisa berubah itu bukan siapa jodohmu, tapi kualitas jodohmu. Dan itu tergantung kualitas dirimu hari ini. Jika kamu baik hari ini, maka insya Allah jodohmu pun akan baik. Begitupun sebaliknya. Jadi cara terbaik menyeleksi pasangan itu bukan lewat pacaran, tapi lewat memantaskan diri, lewat memperbaiki diri. Ketika kamu memperbaiki diri, ketika kamu menaikkan iman kamu, memperbaiki akhlak, maka insya Allah akan datangkan pasangan yang selepel dengan kualitas yang kamu bangun. Sebab jodoh itu bukan hasil seleksi pacaran, tapi cerminan diri kamu sendiri. Yang kedua, dosa meninggalkan sholat. Tidak ada dosa yang lebih berat bagi seorang hamba setelah syirik selain meninggalkan sholat. Ulama ada yang mengatakan meninggalkan sholat itu dosanya lebih berat daripada dosa zina, daripada mabuk, bahkan mencuri. Tapi anehnya hari ini masih ada yang bilang, nggak apa-apa gak sholat, yang penting baik sama manusia. Padahal kalau dipikir-pikir pakai logika, itu sama aja kayak bilang, nggak apa-apa nggak baik sama Allah, asal baik aja sama manusia. Mana mungkin coba kita mengaku baik kalau pada Sang Pencipta, kepada Tuhannya sendiri saja kita tidak tunduk. Sholat itu bukan cuma ritual gerakan ataupun rutinitas 5 waktu sehari. Sholat adalah tali hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat dari sholatnya. Karena sholat itu bukan cuma ibadah, tapi juga alat pembersih, penjaga hati, dan pengendali perilaku. Kalau sholatnya dijaga, maka akhlaknya juga ikut terjaga. Sebaliknya, kalau sholatnya berantakan, maka hidup dan akhlaknya pun juga ikut berantakan. Dan sebenarnya teman-teman, kalau kita benar-benar paham makna kenapa Allah memberikan kita 5 waktu sholat dalam sehari, hidup ini pasti akan jauh lebih tenang. Karena setiap waktu sholat itu sebenarnya Allah sedang memanggil kita untuk istirahat sejenak dari capeknya urusan dunia, untuk kembali menenangkan hati, untuk mengadu, dan untuk menuangkan segala beban hidup kepada Tuhannya. Sholat itu momen paling intim antara seorang hamba dengan Tuhannya, tempat kita menurunkan semua tekanan, rasa takut, dan lelah yang kita pendam. Makanya, kalau kamu baca kisah para ulama dan orang-orang soleh, hampir semuanya berkata segala kerusakan hidup itu bermula dari rusaknya sholat. Dan coba lihat realita anak zaman sekarang. Banyak yang gelisah tanpa sebab, gampang cemas, mudah sedih, takut dengan masa depan, hatinya kosong, imannya turun naik, bahkan sering merasa hidup hambar dan gak punya arah. Penyebab utamanya bukan karena hidup mereka berat, tapi karena hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala rusak, sholat bolong-bolong, atau bahkan ditinggalkan. Sebab begini teman-teman, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya itu ibarat kompas utama dalam hidup. Allah yang memberi petunjuk, Allah yang menenangkan hati, dan Allah yang mengarahkan kemana langkah hidup kamu harus berjalan. Ketika kompas itu putus, yaitu ketika sholat ditinggalkan, maka wajar kalau hidup kamu itu terasa nggak punya arah. Karena sama saja manusia sedang berjalan tanpa panduan, tanpa cahaya, tanpa GPS spiritual yang membimbing keputusan-keputusannya. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka ia akan menjalani kehidupan yang sangat sempit. Itu artinya ketika kamu menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensinya kamu hidup tanpa bimbingan dan petunjuk Tuhanmu. Dan yang ketiga adalah dosa gosip. Teman-teman, terutama kamu yang hidup di era serba cepat kayak sekarang, kita perlu ngobrol serius tentang satu dosa yang ringan banget di bibir, tapi berat luar biasa di timbangan amal, yaitu ghibah, gosip. Kadang kita ngerasa ngomongin orang itu cuman cerita, ngobrol santai, atau sekadar komentar. Padahal Allah menyemakkan ghibah itu dengan perbuatan yang sangat menjijikan. Allah berfirman, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangin Allah memakai perumpamaan yang sekejam itu supaya kita sadar betapa hinanya ghibah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di era media sosial sekarang, ghibah itu justru jadi konsumsi harian. Kita gampang banget ngejat seleb, teman, bahkan orang-orang yang gak kita kenal lewat komen, DM, atau grup chat. Di mulut rasanya ringan, tapi di akhirat itu bisa jadi tumpukan dosa yang bikin kita gak sanggup berdiri. Dari sisi psikologis juga, ghibah itu memang bikin otak kita senang sesaat karena memunculkan hormon dopamin, apalagi kalau obrolannya itu seru dan dramatis. Makanya gosip itu kecanduan.
Namun efek sampingnya besar. Gibah bikin hati kamu gelap, bikin kamu lebih fokus pada keburukan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Bahkan bikin hubungan pertemanan dan kepercayaan hancur. Seorang ulama pernah mengatakan jika seorang sibuk dengan aib dirinya, maka ia tidak akan sempat melihat aib orang lain. Tapi kalau seseorang udah terbiasa gibah, tandanya dia enggak lagi fokus memperbaiki diri. Dan secara emosional, orang yang suka gibah lebih mudah insecure, lebih mudah iri, dan lebih gampang terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Jadi, selain berdosa, gibah itu merusak mental kamu secara pelan-pelan. Rasulullah SAW juga memperingatkan bahwa kebanyakan manusia nanti masuk neraka itu karena lisannya. Dan kalau kita tarik ke kehidupan Gen Z zaman sekarang, lisan itu bukan cuma mulut, tapi jari. Komentar jahat, sindiran di story, nyebarin rumor, semuanya dihitung sebagai dosa lisan di sisi Allah. Jadi teman-teman, daripada kita sibuk ngomongin keburukan orang lain, mendingan kita sibuk memperbaiki diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 dosa besar yang disepelekan anak remaja di zaman sekarang. Semoga nasihat ini menjadi pengingat iman kamu dan menjadikan hidup kamu jauh lebih baik ke depannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.